Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita bertemu lagi dengan judul eh, diskusi online strategi membangun manajemen yang profesional untuk UMKM. Saat ini UMKM menjadi semakin penting. Karena apa? Karena ratusan UMKM dibuka setiap bulannya oleh orang-orang yang diberhentikan dari perusahaan atau yang berhenti secara sukarela dari perusahaan untuk menemukan laju yang lebih lambat dan seimbang, hidup yang lebih sehat antara pekerjaan dan keluarga. Banyaknya UMKM dibuka oleh kaum wanita yang menghadapi kesempatan terbatasnya untuk maju di dalam perusahaan besar. Selain itu, internet telah membuka jalan yang baru untuk membuka UMKM atau usaha. Lingkungan UMKM menjadi semakin rumit karena pengaruh teknologi global, aturan pemerintah, dan permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Manajemen yang solid merupakan kunci keberhasilan. Namun, UMKM terkadang menghadapi kesulitan untuk mengembangkan keahlian manajemen yang diperlukan agar tetap bertahan dalam lingkungan yang kompleks ini. Sebuah survei mengenai tren dari perkembangan UMKM di masa depan menemukan bahwa hampir separuh dari responden memandang keterampilan manajemen yang tidak memadai sebagai tantangan bagi perusahaan mereka. Sedangkan hanya 23% di perusahaan yang lebih besar memandang hal yang sama. Sebuah temuan yang menarik adalah bahwa manajer pada UMKM cenderung menekankan peranan yang berbeda dari manajer di perusahaan besar. Manajer di UMKM sering melihat bahwa peran yang paling penting dalam sebagai adalah sebagai juru bicara. Karena apa? Karena mereka harus mempromosikan perusahaan kecil yang tumbuh ke dunia luar. Peran wirausaha juga sangat penting dalam UMKM. Karena manajer baru, kreatif, dan membantu organisasi dalam mengembangkan ide-ide baru agar tetap kompetitif. Manajer UMKM cenderung tidak terlalu menekankan peranan sebagai pemimpin dan sebagai pengolah informasi bila dibandingkan dengan sejawat di perusahaan besar. Umumnya, kegiatan UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, tidak membedakan berbagai persoalan yang ada di dalam perusahaan dengan perusahaan pribadi mereka, terutama menyangkut kepemilikan, pembiayaan, dan keuntungan perusahaan. Keduanya seringkali tercampur sehingga berbagai fungsi manajemen dalam menjalankan perusahaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Baik menyangkut perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, maupun pengawasan. Dengan kondisi demikian, maka
dapat dipastikan bahwa kegiatan tidak berjalan seperti seharusnya. Manajemen berfungsi memadu berbagai sumber ekonomi yang dimiliki agar dengan sumber daya yang terbatas, tujuan perusahaan dapat dicapai. Dalam konteks ini, disinilah perbedaan mendasar antara pengusaha dan pekerja. Pengusaha bekerja berdasarkan sistem yang dibangun dan menjalankan sistem yang dibuat. Pekerja yang dijalankan evaluasi secara terus-menerus guna mengetahui apakah yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan atau keluar dari garis yang telah ditentukan. Manajemen merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan, termasuk UMKM. Dengan manajemen, berbagai kekuatan yang dimiliki mampu dioptimalkan. Berbagai kelemahan dan ancaman dapat diminimalisasi. Manajemen diperlakukan agar segala sesuatu terukur dengan baik, baik hal yang menyangkut produksi, pemasaran, personalia, keuangan, maupun fungsi-fungsi bisnis lainnya. Kelemahan utama UMKM selama ini disebabkan oleh tidak digunanya prinsip-prinsip bisnis modern dalam kegiatan bisnisnya. Segala sesuatu dikerjakan secara tradisional. Kondisi ini dapat dipahami. Karena apa? Karena kebanyakan UMKM, khususnya usaha mikro, menjalankan usahanya karena terjebak berbagai tuntutan hidup. Mereka berbisnis bukan karena betul-betul ingin menjadi wirausaha sejati, sebagaimana small dynamic enterprise dan fast moving enterprise. Ada 5 strategi membangun manajemen UMKM. Yang pertama yaitu harus memiliki struktur organisasi dan job desk yang jelas. Cara pertama selalu dimulai dengan pembuatan struktur organisasi yang jelas. Meskipun bisnis berskala kecil, tetap ada struktur dimulai dari owner, bagian manajerial hingga staff. Tingkatan organisasi akan bervariasi tergantung bidang bisnisnya. Selain itu, masing-masing jabatan harus memiliki job desk yang jelas. Contohnya saja, owner bertugas sebagai memimpin dan mengembangkan usaha yang ada untuk lebih berkembang ke depannya. Hal ini bertujuan apa? Hal ini bertujuan untuk setiap orang bekerja fokus dengan tanggung jawab yang diberikan. Tanpa adanya job desk ini, setiap orang tidak memiliki tolak ukur pekerjaan yang akan menjadi hasil evaluasi kinerja di akhir tahun. Struktur organisasi dan job desk sudah jelas. Maka selanjutnya yang harus dimiliki adalah karyawan yang profesional. Tentu saja sebaiknya disesuaikan dengan bidang keahlian yang mereka bisa. Hal ini untuk apa?
Hal ini digunakan supaya mereka bekerja lebih cepat dan mengikuti ritme perusahaan. Anda harus berhati-hati dalam memilih karyawan. Karena apa? Karena mereka harus memiliki visi dan misi yang sama demi mencapai tujuan bisnis perusahaan. Jangan Anda memilih karyawan yang memiliki tujuan dan misi yang berbeda dengan perusahaan Anda. Karena apa? Karena suatu saat nanti jika Anda memilih karyawan tersebut, itu akan menjadi persoalan dalam bisnis Anda. Dan yang Anda perlu pahami, karyawan adalah aset perusahaan yang paling berharga. Penting untuk mendapatkan yang profesional dan loyal terhadap perusahaan Anda. Yang ketiga, yaitu membuat catatan kegiatan secara menyeluruh. Ada begitu banyak catatan kegiatan dalam suatu bisnis yang harus dimiliki, khususnya di bidang keuangan, yang merupakan soal sangat sensitif. Jangan sampai ada catatan keuangan yang terlewatkan. Catatan kegiatan perusahaan ini berfungsi sebagai arsip yang digunakan kapan saja. Misalnya, ketika Anda menerapkan strategi baru di bulan berikutnya, maka membutuhkan catatan strategi dan hasil dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini digunakan supaya dapat mengevaluasi strategi yang berjalan di bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya, sehingga dapat merancang strategi baru yang dapat diterapkan di tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, fokus dan berinovasi. Selalu ada tujuan yang harus diraih sebuah perusahaan. Memiliki tujuan ini mempermudah UMKM untuk bekerja secara fokus. Fokus utama dari manajemen adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga banyak strategi yang bisa diterapkan dalam perjalanannya. Sambil terus fokus, UMKM juga tidak boleh lupa untuk berinovasi. Jangan ragu untuk menampung ide kreatif dari karyawan yang sudah Anda rekrut tadi. Menanggapi, menampung, dan menggunakan ide kreatif karyawan juga menjadi bentuk apresiasi yang membuat mereka bangga. Yang kelima, memperlakukan vendor dan konsumen dengan baik. Bukan hanya manajemen yang berhubungan dengan internal perusahaan, Anda juga harus memperhatikan faktor eksternal, mulai dari vendor hingga konsumen juga membutuhkan perhatian. Anda perlu memperlakukan mereka dengan baik sehingga bisnis tetap lancar. Misalnya, kepada vendor atau supplier, sebaiknya Anda tidak pernah terlambat membayar tagihan. Sehingga apa? Sehingga mereka selalu siap sedia akan produk
yang Anda butuhkan demi kelancaran produksi. Membangun manajemen perusahaan yang baik itu tidak bisa dilakukan dalam satu malam atau dalam satu hari. Anda butuh waktu dan juga orang-orang terpercaya. Oleh karena itu, bijaklah dalam mengambil langkah bisnis. Berikut tips agar manajemen efektif. Yang pertama yaitu konsisten. Ini adalah aturan pertama yang juga akan diterapkan pada aturan-aturan lainnya. Sebelum pendekatan manajemen UMKM yang bisa lebih efektif, maka terlebih dahulu harus konsisten. Anda harus memberikan pengakuan jika karyawan menunjukkan prestasi, memberikan teguran saat ada kesalahan, dan memperlakukan setiap anggota tim secara adil. Yang kedua, fokus pada kejelasan, ketepatan, dan ketelitian dalam berkomunikasi. Cara Anda berkomunikasi dengan tim atau dengan karyawan Anda akan mempengaruhi kesuksesan perusahaan Anda. Saat memberikan instruksi, berbicara dalam meeting atau mengupdate informasi perusahaan, pastikan untuk menyampaikan secara jelas, tepat, dan benar. Ini berlaku dalam media komunikasi apapun, baik disampaikan melalui langsung, melalui email, atau telepon. Kejelasan, ketepatan, dan ketelitian adalah cara terbaik untuk menghindarkan miskomunikasi yang terjadi. Yang ketiga, yaitu menetapkan tujuan kerja sebagai tim. Jika Anda memiliki karyawan atau anggota tim bekerja sama, buatlah mereka mengerjakan sesuatu secara bersama. Berikan dorongan pada tim untuk fokus pada tujuan sehingga menginspirasi mereka untuk bekerja sama. Memberikan penghargaan dan pengakuan secara terbuka. Ketika anggota tim Anda menunjukkan prestasi, berikan penghargaan dengan bonus, trofi, atau hanya sekedar ucapan selamat. Lakukan ini di hadapan rekan-rekan kerjanya. Hal ini akan membuat karyawan Anda merasa dihargai dan memotivasi rekan-rekan yang lain bahwa kerja keras mereka mendapatkan pengakuan. Ingat aturan yang pertama, konsisten dalam memberikan penghargaan sehingga tidak terkesan pilih-pilih karyawan terbaik. Yang kelima, menjadi panutan. Sebagai seorang pemimpin, sikap dan perilaku hendaknya harus bisa dijadikan sebagai panutan. Jika Anda datang terlambat, maka tim Anda tidak tepat waktu. Jika Anda mudah marah, maka tim Anda akan mudah tersulut emosi saat bekerja. Mereka tidak beres dan berusaha untuk menjadi panutan yang ideal. Jangan pernah menyamaratakan anggota tim. Tim Anda terdiri dari individu-individu yang memiliki keunikan, minat, kekuatan, kelemahan,
dan ide yang beragam. Jangan pernah menggunakan metode pendekatan yang sama dalam memberikan motivasi atau dorongan. Fokus pada individu dan buatlah pendekatan yang sesuai untuk masing-masing individu. Yang selanjutnya yaitu mendengar dan bertanya. Jika salah satu anggota tim Anda tidak setuju dengan gaya manajemen Anda atau tidak sepaham dengan arahan perusahaan, jangan bersikap cuek atau menci orang tersebut. Bertanyalah pada seluruh anggota tim atau karyawan Anda, bagaimana menurutmu mengenai hal ini? Apa yang kamu rasakan tentang ini? Dengarkan apa yang mereka utarakan. Pembicaraan terbuka seperti ini akan mempermudah Anda mengidentifikasi masalah dan bekerja sama menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan. Hal ini juga akan membuat karyawan merasa dihargai dan diperhatikan. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Bobi. Apa sih poin pentingnya manajemen dalam perusahaan atau UMKM? Oke, poin pentingnya adalah manajemen merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan, termasuk UMKM. Dengan manajemen, berbagai kekuatan yang dimiliki mampu dioptimalkan. Berbagai kekuatan yang dimiliki mampu dioptimalkan. Berbagai kelemahan dan ancaman dapat diminimalisasi. Dan pengusaha dapat menangkap kesempatan serta peluang yang ada guna mengembangkan kegiatan perusahaan. Mengingat manajemen merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam kegiatan bisnis, maka sudah seharusnya UMKM juga melakukan hal yang sama dengan berbagai usaha lainnya. Manajemen diperlukan agar segala sesuatu terukur dengan baik hal yang menyangkut produksi, pemasaran, personalia, keuangan, maupun fungsi-fungsi bisnis lainnya. Begitu, Kak Bobi. Oke, ya ada pertanyaan dari Mas Subagio. Kenapa sih para UMKM masih banyak yang belum menerapkan manajemen dengan baik? Karena para UMKM menganggap penerapan manajemen yang baik merupakan sebuah prioritas yang utama. Kebanyakan para UMKM atau usaha kecil dan mikro lebih mementingkan keuntungan yang didapat, berapa banyak yang mereka bisa jual barang-barangnya, daripada membuat dan menerapkan manajemen dengan baik. Karena apa? Karena UMKM ini segala sesuatu dikerjakan secara tradisional. Kondisi ini dapat dipahami. Karena apa? Karena kebanyakan UMKM, khususnya usaha mikro, menjalankan usahanya karena terdesak berbagai tuntutan hidup. Mereka berbisnis bukan karena betul-betul
ingin menjadi seorang wirausahawan, tetapi mereka hanya untuk nyukupi hidup mereka, dan mereka bukan ingin menjadi wirausahawan sejati sebagaimana small dynamic enterprise dan fast moving enterprise. Cukup sekian dari uh, sesi tanya jawab ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.